Terima kasih pemirsa, Anda kembali di One on One. Ada 3 hakim di MK yang menyatakan dissenting opinion, yaitu ada Pak Saldi Isra, kemudian Ibu Erni Nurbaningsih, kemudian juga Pak Arief Hidayat. Nah, kalau saya catat opinion dari Pak Saldi Isra itu adalah adanya terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah dalil dari tim Amin soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu Saldi Isra pun mengatakan seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang begitu. Bagaimana respon soal ini? Meskipun ini sudah lewat ya, tapi saya ingin tahu seperti apa pandangan Pak Utut. Jadi begini ya, ini betul-betul kita memang harus cermati baik-baik. Dissenting opinion itu sah-sah saja dan itu sehat. Ya, itu satu. Kedua, dissenting opinion ini menunjukkan sungguh-sungguh tidak ada intervensi kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada intervensi, udah pasti 8-0 dong. Ya. Tapi ternyata kan tidak 8-0. Jadi berarti mereka mengambil keputusan secara independen gitu. Jadi tidak ada lagi isu-isu yang harus dilemparkan terhadap hal itu. Nah, selanjutnya mengenai dissenting ini saya melihat bahwa dissenting ini tidak memberikan alasan hukum yang kuat. Karena gini ya, yang 5 hakim kan sudah tegas menyatakan dari semua dugaan-dugaan kecurangan yang disampaikan itu di-list kan. Mengenai ini jawaban kami begini, mengenai bansos begini, mengenai PJ begini pertimbangan. Jelas dipertanggungjawabkan pertimbangannya. Tapi dissenting opinion ini sama sekali tidak membantah yang ini. Dia hanya secara global mengatakan bahwa mengenai bansos ada politisasi. Tapi dia tidak bisa buktikan di mana politisasinya. Itu kelemahan daripada dissenting opinion itu. Mereka mengatakan ada tidak netral. Di mana tidak netralnya? Tidak dibuktikan, dinyatakan oleh hakimnya. Jadi yang sebenarnya kalau dissenting itu adalah hakim ini mengatakan katakanlah pokoknya bansos itu tidak terbukti. Dia harus mengatakan saya berpendapat itu terbukti. Kan di sini kan sudah dibuktikan bahwa tidak terbukti alasannya ini. Tapi yang ini mengatakan terbukti tapi tidak menunjukkan alasan. Jadi nggak match gitu loh. Jadi seakan-akan bahwa asal beda. Asal beda saja. Jadi itu yang saya tidak puas. Saya pengen semuanya katakan umpamanya harus ada pemilihan ya di Pak Arief itu kan di seluruh daerah Jawa Tengah. Kita nggak pernah tahu yang di DKI yang mana. Ya kan, yang di Jawa Tengah yang mana, gitu kan? Nah itu yang tidak kuat gitu loh. Jadi menurut saya agak lemah dissenting opinion-nya. Jadi asal beda itu sebenarnya tidak tepat. Saya ingin sekali tadinya akan bangga sekali kalau mereka memberikan pertimbangan. Pendapat yang 5 mengatakan bansos seperti ini, kami tidak sependapat karena begini-begini. Nggak ada seperti itu. Jadi kita tinggal dirumuskan aja sama dia, tidak netral. Ada nepotisme, ya kan? Tapi nggak disebutkan nepotismenya yang mana. Kenapa sih nggak disebutin kalau menurut Abang? Karena ini menimbulkan sebuah kecurigaan ya, banyak di sosial media. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya dissenting opinionnya karena nggak ngasih alasan, nggak ngasih bukti. Kayak Bang Utut bilang tadi, saya mengutip yang Bang Utut bilang tadi, kayaknya ini emang udah kong kaling kong nih supaya kesannya ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Gimana jawab soal dugaan-dugaan ini Bang? Asumsi-asumsi dari luar sana Bang. Saya sih tidak mau berprasangka buruk ya. Saya tetap menganggap hakim itu independen ya. Dan tidak mungkinlah mereka berkong kali kong. Dari bahasanya sih saya tidak lihat ada kong kali kong. Memang mereka berbeda pendapat, ya kan? Cuma cara hakim yang 3 berbeda pendapat itu yang saya komentari. Menurut saya kurang proper lah, kurang firm gitu dan tidak komprehensif gitu loh. Hanya sembarang mengatakan tidak netral, nepotisme tanpa bukti. Nah saya kan seorang praktisi hukum, jadi saya selalu melihat argumenmu boleh beda dengan saya, tapi saya ingin lihat reasonmu apa gitu loh. Jadi kalau umpamanya reason dia kuat, saya bisa oh iya betul juga gitu. Tapi kalau dia bilang itu tidak netral, tapi dia nggak buktikan dan dia sebut alasannya, saya kira nggak tepat. Nah contoh umpamanya, kalau dia simpulkan tidak netral, ini contoh ya dengan segala hormat nih kepada Mahkamah Konstitusi. Seakan-akan kan begini, bahwa dituduh presiden itu
tidak mungkin bisa netral karena dialah yang menunjuk PJ. PJ, ya. Ya, penjabat-penjabat itu. Oke. Nah, pasti nurutlah penjabat ini katanya kan. Yang pejabat daerah tadi ya. Nah, ternyata kan Hakim Mahkamah Konstitusi ini kalau saya tidak keliru, seperti Saldi Ihra tadi dan Ibu Eni kalau saya tidak keliru, itu kan ditunjuk dari pemerintah kalau salah. Iya, ada pejabat berkelindan soal bansos gitu kalau Ibu Eni bilang. Tapi dia menjadi hakim agung, dia menjadi hakim MK juga kan diusulkan kan? Karena di MK itu kan hakim itu kan ada yang berasal dari usulan DPR, utusan Mahkamah Agung dan utusan daripada pemerintah. Kalau tidak salah, ya Ibu Eni umpamanya itu adalah diusulkan oleh pemerintah. Kenyataannya dia juga dissenting opinion juga, nggak nurut juga katanya. Oh karena saya diusulkan pemerintah, saya harus membela pemerintah, enggak juga. Berarti apa yang Bang Oto sampaikan tadi sekaligus membantahkah ada pendapat di luar sana yang mengatakan bahwa dalam putusan MK di persidangan PHPU kemarin itu ada intervensi pemerintah? Ya, itu buktinya tidak ada intervensi pemerintah karena terbukti. Hakim MK-nya pun itu diusulkan menjadi hakim MK dari pemerintah, ternyata tidak membela pemerintah juga, tidak memerintah Gibran juga, dissenting juga mereka gitu maksud saya. Jadi berarti kan linear kan? Jadi artinya kalaupun Pak Jokowi menunjuk seorang penjabat daerah, tidak serta-merta kita bisa bilang bahwa penjabat itu adalah pasti nurut kepada Pak Jokowi. Dan faktanya ada. Buktinya bahwa di Aceh, ya di Aceh itu ada bansos, tapi Prabowo kalah. Di Sumatera Barat, di sana ada bansos, Prabowo kalah. Nah, kemudian mengenai penjabat, di penjabat juga di Aceh, penjabatnya itu banyak sekali di sana, banyak sekali. Ternyata kalah juga, ya kan? Tetapi di luar negeri ternyata tidak ada bansos. Tidak ada penjabat, Prabowo menang. Nah, jadi itu mengatakan, saya paham ya, kadang-kadang logika pikir sesaat, ya wajarlah kamu yang tunjuk dia pasti nurut. Masuk akal dong, saya fair-fair aja. Tapi setelah diuji di pengadilan, pembuktiannya begini, ternyata memang ada hubungannya. Bansos itu juga ada hubungannya dengan pemerintah. Tetapi dengan rakyat itu tidak ada pengaruh. Dan kalaupun ada pengaruhnya kecil sekali gitu. Jadi itulah yang pengujian di persidangan. Nah itulah sebabnya saya katakan bersidang di MK ini adalah cross examination, ya kan? Cross examination harus ada evidence. Ya. Pihak yang lain mengatakan tidak sekuat itu evidence yang harus diajukan. Jadi berpikir mereka itu demokrasi. Yes, betul. Tapi saya katakan kita nggak perlu berpikir demokrasi dengan cara harus di MK. Pemilu sendiri itu adalah contoh demokrasi. Dia mengajukan di MK juga adalah contoh demokrasi. Jadi jangan memandang demokrasi itu harus progresif dan harus hakimnya itu berpihak seru-seruan gitu loh. Enggak kan? Jadi tidak berarti kalau punya hakimnya yang 5 memenangkan Prabowo Gibran dikatakan tidak progresif. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Jadi itulah, tapi ini kan permainan narasi kan, permainan narasi yang mereka lakukan gitu. Oke. Gini Bang, kalau kita ingat kalau nggak salah 5 tahun yang lalu juga ada aju-ajuan lah ke MK begitu ya, persidangan juga ke MK. Pada saat itu Bang Oto nggak jadi kuasa hukumnya Pak Prabowo dan Pak Sandi pada saat itu ya. Dan sekarang ketika diminta mungkin ya pada saat itu kita juga nggak tahu di balik layar seperti apa. Bang Oto menjadi kuasa hukumnya. Apa sih pertimbangannya kenapa dulu nggak mau sekarang mau? Karena ngerasa sekarang pasti akan menang, kemarin nggak akan menang atau gimana Bang? Justru tidak. Justru posisi saya pada tahun 2019 itu masih posisi yang sangat paling sulit saya. Ya, kalau saya boleh cerita, saya kenal Prabowo itu sebelum 2019. Ya, saya bertemu beliau itu, kenapa saya tertarik dengan beliau? Pertama saya bertemu dengan beberapa teman waktu itu. Dia juga belum kenal banget sama saya. Tapi saya melihat 2 jam pertemuan itu, beliau itu kok ceritanya selalu pertanian, buruh, kemiskinan gitu loh. Saya diam. Dalam hati saya kok hebat banget nih beliau ini. Jenderal pengusaha kok mikirin itu gitu. Itu kan ceritanya. Nah kemudian akhirnya setelah waktu 2009,
kita ikut bersama dia, ya kan? Bahkan saya ikut kampanye. Waktu itu kita buat juga AAIB ya, Aliansi Advokat Indonesia, dan semua teman-teman saya di seluruh Indonesia itu bergabung backup dia. Terus terang aja saya dicela, dimaki semua, karena waktu itu kan keras sekali ya, ya. Pertarungannya keras sekali. Keluarga saya itu, istri saya sampai masuk rumah sakit, nggak tahan melihat bagaimana ceritanya. Apalagi ini saya orang Batak kan, orang Kristen pada waktu itu dimusuhin habis kita itu. Di gereja sampai sangat dikucilkan, di masyarakat dikucilkan, ya kan. Istri masuk rumah sakit. Wah, karena stres tuh Bang? Iya, nggak tahan karena dihajar terus. Tapi saya bilang enggak, saya tegar aja, saya bilang jalan terus. Karena apa yang kita yakini, ya buat. Tapi istri kan bukan politisi kan, kita lebih kuat. Nah akhirnya kita komit terus jalanin, dan memang akhirnya tidak berhasil pada waktu itu. Nah waktu tidak berhasil, saya diminta oleh Pak Prabowo waktu itu di Kartanegara, di ruangannya yang di atas ya, bukan di bawah. Saya ingat itu ya, 2019. Saya, ada Pak Hasim, ada Pak Sandi, ada Pak Prabowo, dan ada satu lagi lah, saya nggak usah sebut namanya. Saya diminta pendapat bagaimana menyelesaikan ini setelah kita kalah. Pendek cerita, saya bisa sebut alasannya, saya mengatakan saya berpendapat tidak perlu mengajukan ke MK, tapi ada cara lain yang lebih tepat. Saya ceritakan apa cara lain itu. Waktu itu Pak Sandi mengatakan, waduh Allahu Akbar, ini bagus sekali Pak pendapat Pak Oto. Pendek cerita diputuskan, oke, kita tidak ke MK. Pak Oto tolong jelaskan nanti mewakili kita kepada wartawan, masih ada itu mungkin di TV juga ada, jelaskan bahwa apa langkah kita selanjutnya. Nah, setelah itu selesai kan, besoknya saya ditelepon, ya, telepon kabar bahwa kelihatannya ini harus dikatakan Pak, karena ada pihak tertentu yang menganjurkan harus ke MK. Saya bilang, ya memang kalau memang harus begitu, ya nggak apa-apa. Saya bilang, saya kan nggak orang partai, saya kan profesional. Apa kebutuhan prinsipal kita harus ikuti. Tapi karena kebetulan pendapat saya berbeda tentang hasil dari MK itu, izinkan saya tidak ikut di dalam tim itu. Dan waktu itu yang ikut adalah Pak Bambang Wijayanto, terus kemudian Denny Indrayana. Nah, dan itu mereka membela. Nah sekarang semua yang dulu itu membela Prabowo, mereka pindah ke tempat ke 01, ada yang 03, dan kelihatannya hanya saya yang tinggal di situ. Oh, paling setia berarti advokatnya ya. Kelihatannya ya, saya lihat yang lawyer juga nggak ada ya. Nah, jadi waktu Pak Prabowo mulai muncul lagi di 2024, saya nggak ngomong sama Pak Prabowo loh. Saya langsung kampanye aja. Kampanye di Medan, kampanye di Palembang, kampanye ke Kalimantan, terus ke mana lagi, ke Bandung, kemana di Jakarta, semua kita kampanye bersama teman-teman Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Semua lawyers semua itu. Sampai terakhir kita buat di sini ada puncaknya di Jakarta yang jadi oleh 5.000 orang seluruh Indonesia. Nah di sini saya melihat nih ya, saya lawyer ini kok tiba-tiba bisa berpikir tentang politik. Terus terang aja sekian puluh tahun. Saya memang waktu itu kan 2 kali saya menjadi ketua umum Ikatan Advokat Indonesia. Itu zamannya Pak Haryono Citrosubono dan Andan Boy Nasution. Mereka pernah ngomong gitu, Pak Oto, gimana kalau kita bikin partai aja, Partai Ikadin katanya gitu. Nah, itu ide itu pernah saya ngomong itu waktu itu di Peradi, iseng-iseng juga. Kalau kita bikin pakai Peradi gimana gitu. Karena apa? Bagi kita selama ini politik itu tabu. Ya kan? Tabu itu tabu. Tapi setelah terakhir kita lihat nggak bisa ini. Suatu ketika saya diundang oleh IBA, International Bar Association ke Jepang, bertemu dengan Kaisar Jepang dan Permaisuri. Dan kemudian setelah waktu pertemuan di sana, saya ketemu dengan Presiden IBA-nya itu Akira Kawamura. Kita berbincang-bincang tentang bagaimana peran advokat, politik di negara dia. Di situ saya mulai merasakan, oh memang. Jadi tetap mau jadi advokat atau jadi nanti pindah-pindah ke partai nih? Bukan, kita tidak berpartai. Saya nggak pernah masuk partai. Nggak akan mau masuk politik praktis berarti ya? Ya, selama masih seperti saya dengan usia sekarang ini, saya tidak pernah ke partai. Ya, tidak berarti tidak boleh ke partai. Banyak juga teman-teman masuk partai. Itu sah.
Tapi maksud saya sebagai seorang profesional tidak tabu untuk berpolitik. Karena memang tanggung jawab kita bernegara, ilmu yang kita miliki apalagi di bidang hukum sangat penting untuk membangun bangsa ini. Itu sebabnya seperti di Amerika, semua lawyers, Obama, George Bush kalau nggak salah, itu para lawyer bisa menjadi presiden. Nah di Indonesia juga kelihatannya one day lawyer harus jadi nanti mau jadi presiden nih kalau dapat kesempatannya. Cucu lah. Tapi gini Bang, kita itu terkesima karena ngelihat kemarin persidangan di MK, PHPU di MK itu seperti etalase para lawyers papan atas, lawyers handal, baik dari 01, 02, dan juga 03 semua ada di sana. Nah bicara soal 02 sendiri nih Bang, semua orang hebat ada di sana Bang. Ada Prof. Yusril, ada Bang Otto, kemudian ada sejumlah nama-nama lainnya. Sulit nggak sih katakanlah berkoordinasi bersama di antara orang-orang hebat itu seperti apa sih mengorganisirnya Bang? Karena pasti ada pandangan yang mungkin berbeda atau mungkin ada pandangan yang sama yang itu harus disinkronkan. Biasanya sulit. Para lawyer senior itu berpartner, menangani perkara secara tim itu tidak mudah. Tapi saya kebetulan tidak terlalu sulit karena saya sudah dari bawah meniti karir jadi lawyer, pernah jadi anak buah, pernah jadi komandan dan sebagainya. Nah waktu itu terjadi saya menyadari itu. Jadi waktu itu saya bilang Pak Yusril, daripada terlalu banyak komplikasi, saya bilang Pak Yusril ketua, saya wakil aja. Saya langsung menawarkan diri supaya jangan sampai ada pikiran dia saya jadi ketua nanti jadi ribut. Jadi harus ada orang yang mengalah di dalam satu tim itu. Nah kemudian di dalam menangani perkaranya, kalau tim sama-sama pandangannya tajam kan susah. Akhirnya kita sepakati, perkara yang dari 01, gugatan daripada Pak Amin, saya yang nangani dengan tim saya, yang saya bawa, satu gerbongnya. Yang nomor 3, yang dari Ganjar, ditangani oleh Pak Yusril dan gengnya. Jadi clear gitu loh. Jadi hal ini kita buat. Nah bagi teman-teman yang lain, setelah selesai saya buat, jawabannya kita buat, kita share. Anda mau masukkan pendapat silahkan. Nah akhirnya ternyata beres gitu. Tapi coba bayangkan dua-duanya ditangani bersama-sama, oh pasti nggak jadi-jadi. Jangankan 14 hari, 2 hari, itu kan waktunya kan pendek kan, hanya 2 hari. Kalau begitu caranya, sebulan nggak jadi-jadi itu. Tapi dengan pembagian tugas yang jelas, bilang oke, 01 Pak Otto yang handle, 03 Pak Yusril handle, selesai. Nah itu, jadi kalau ditanya apa sulit, seharusnya sulit. Tapi kali ini kita tidak sulit. Karena saya sudah katakan sama tim saya, ingat ya, kita sudah memilih Pak Yusril jadi ketua. Walaupun saya ini ketua umum Peradi, ya, saya bilang kita udah putuskan. Jangan Anda merasa kok ketua umum Peradi saya jadi wakil, jangan, ya kan? Ya secara ini kan secara profesi di advokat saya lebih senior dengan Pak Yusril. Tapi dia kan ketua partai. Jadi saya harus hormat gitu loh kan. Jadi kalau umpamanya dia sudah kita putus, saya sudah putus jadi ketua, saya bilang sama semua harus ikut, tunduk. Jangan ada 2 komandan. Oke, nah, tidak bisa ada 2 matahari. Tidak boleh ada 2 matahari. Ya, berarti ada memang satu part yang ngurusin 01, satu partnya lagi ngurusin 03, seperti itu. Nah Bang, ini kan kalau kita bicara soal persoalan hukum pasca Pilpres ini bukan soal yang di MK saja. Kemarin sudah 2 diputuskan ya di PT UN. Soal politik dinasti, kemudian juga satu lagi kalau nggak salah di PN Pusat soal ijazah palsu, kemudian juga ini ada satu lagi soal gugatan PDIP kepada KPU yang sudah menetapkan presiden dan wakil presidennya, padahal masih ada satu yang sedang tengah berjalan proses hukumnya. Bagaimana tanggapan Abang soal persoalan-persoalan hukum yang masih ada yang tentu akan kita bahas nanti Bang ya, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.